Oke, teman-teman, jadi ini saya mau tes mic yang tadi saya posting di Facebook ya. Tadi kan saya cuman posting fotonya doang nih. Nah, ini kira-kira kualitas atau hasil dari output mic yang harganya 130.000 sekian lah saya belinya ya, saya lupa. Entah mungkin 130 atau 140.000 ya, nanti teman-teman cek aja di, deskripsi video ini ya. Jadi ini mic tuh mic, ini ya namanya mic condenser ya. Saya sih kurang paham sih, bedanya mic condenser apa dengan mic yang biasanya untuk laptop atau untuk, PC yang pakai USB itu kan, itu saya nggak ngerti bedanya. Cuman yang pasti ini colokannya pakai colokan 3,5 mili, jadi kayak colokan, headset gitu loh, yang colokan audio yang kayak biasanya ya, setiap laptop atau setiap PC kan ada. Kalau dicolokin ke laptop atau ke PC itu bisa langsung ya, dari colokan mic-nya itu bisa langsung masuk ke laptop atau ke mic, sorry, masuk ke laptop atau ke komputer. Tapi kalau teman-teman pakai, apa namanya, HP ya, kalau mau pakai HP dengan mic ini, itu nggak bisa langsung ya. Kayaknya sih karena powernya nggak ngangkat ya, nggak kuat. Jadi power dari HP itu nggak bisa untuk menghidupkan mic ini. Jadi solusinya teman-teman pakai soundcard ya, soundcard itu kayak gimana contohnya yang saya pasang di, video ini ya, yang saya tunjukin di sini tuh ini soundcard ya. Jadi kalau mau pakai HP dengan mic ini harus pakai soundcard, tapi kalau dipakainya di laptop atau di komputer itu nggak perlu pakai soundcard ini, jadi bisa langsung aja direct colokin ke port atau jack 3,5 ya. Kebetulan karena saya ada soundcard, jadi ini saya pasang juga di PC. Jadi kalau ini sih saya pakai modenya teman-teman bisa cek ya, yang Pro ya. Jadi mode Pro tuh suaranya kayak gini. Nah, nanti kalau, kita pakai soundcard itu kan bisa dirubah ya, maksudnya, kita bisa rubah mode-modenya gitu loh supaya macam-macam ya. Contohnya misalkan, sebentar ya, ini kan mode Pro ya, suaranya itu kayak gini. Kalau misalkan, mode mic atau sorry mode MC ya, MC apa sih, kayak MC-MC pembawa acara gitu ya, kira-kira suaranya tuh kayak gini ya. Terus misalkan kalau modenya karaoke, nanti suaranya kayak gini. Saya nggak tahu sih, menurut teman-teman beda atau enggak ya, tapi pasti beda, cuman bagusan yang mana mungkin balik ke selera masing-masing ya. Terus kalau misalkan mode yang lain, mode pop, nanti kayak gini. Nah, jadi ini mode pop ya, tandanya ini yang, popnya ini nyala kedip-kedip nih. Jadi kira-kira kayak gini kalau mode pop. Terus kalau mode yang lain, recording studio itu seperti ini. Oke, ini jadi, mode recording studio. Kualitas suaranya tuh outputnya kira-kira kayak gini. Oke, jadi sekalian aja saya tunjukin ya, kalau misalkan kita pakai soundcard itu bisa apa aja sih. Jadi di sini ada fitur yang namanya denoise ya. Denoise dan, eliminate ini saya agak bingung ya antara denoise dan eliminate. Intinya sih dia bisa apa ya, mereduksi kebisingan yang ada di belakang kita. Misalkan ada suara kipas angin atau suara AC atau yang lain itu bisa dikurangi lah ya. Kebetulan di, ruangan saya ini nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Ada sih kipas angin tapi suaranya kecil banget, mungkin nggak gitu ngaruh ya. Atau mungkin jangan-jangan yang eliminate itu untuk, kita yang apa ya, teman-teman yang mungkin, apa ya, main musik itu ya, main musik terus sambil cover lagu ya, terus nanti backsound lagunya itu bisa sedikit tereduksi atau gimana saya kurang ngerti sih kalau yang eliminate. Tapi ya kalau yang denoise ini sering saya pakai kalau misalkan di rumah lagi berisik, lagi apa, di dapur tempat saya lagi rame atau anak saya lagi rewel, itu saya pakai denoise ya. Kira-kira kalau diaktifin tuh nanti, suaranya kayak gini ya. Jadi ini aktif mode denoise-nya, saya nggak tahu apakah berpengaruh atau enggak sekarang ini ya, tapi kalau biasanya kalau misalnya lagi nyalain kipas angin atau lagi ada suara orang di apa, daerah ruangan ini mungkin ada apa namanya, ada pengaruhnya, bisa mereduksi. Jadi menurut saya kalau fitur denoise-nya diaktifkan itu, kualitas suaranya, output-nya tuh jadi tereduksi gitu loh. Jadi saya kurang begitu suka pakai denoise ya. Jadi mendingan biasanya tuh saya matiin kalau nggak butuh-butuh banget tuh saya matiin.
Nah, selain itu ada juga fitur yang namanya, electric sound ya. Jadi kalau kita aktifkan electric sound itu, kira-kira suara kita tuh jadi kayak gini ya, jadi kayak apa sih, suara-suara elektrik itu ya, ada efek-efek bergelombangnya lah kalau saya bilang, tapi saya nggak pernah pakai sih. Terus ada mode voice change ini untuk, merubah suara, contohnya kayak gini nih. Oke, jadi ini suaranya berubah menjadi suara female ya atau perempuan. Cocok ya kalau teman-teman mau bikin konten tanpa tampil, suaranya pun mau, nggak ditampilkan suara aslinya, jadi dirubah pakai suara kayak gini itu bisa ya. Nah, terus kalau ini suara male ya, atau suara laki-laki ya, berat ya, ngebas gitu loh. Ini suara apa tadi ya? Ya pokoknya suara gini ya, suara cempreng lah. Ya, ini suara monster, kira-kira kayak gitu fungsinya ya. Balik lagi ke female, jadi mungkin ada 4 ya, 4 mode suara, apa ya, yang jenisnya bisa dirubah. Kalau mau balikin ini ke suara normal kita tinggal pencet yang ini nih, primal sound. Oke, jadi ini suaranya tanpa efek ya. Nah, jadi kalau teman-teman pakai mic yang murah, ini kan mic-nya cuman 130.000 ya, tapi ya tadi nggak ada noise reduction-nya, tapi kalau teman-teman punya sound card itu bisa diaktifkan noise reduction-nya. Jadi ya mic-nya boleh murah, tapi kalau mau upgrade nggak perlu beli mic yang mahal, cukup tambahin aja, sound card. Sound card harganya macam-macam sih, tapi kalau yang ini saya lupa ya, mungkin sekitaran 200 atau 100 ribuan, saya lupa. Nanti teman-teman cek aja di deskripsi ya. Ya di sini ada pengaturan treble, terus ada pengaturan mid ya, ini mid itu suara yang tengah gitu ya, nggak bass, nggak treble. Terus ini ada pengaturan bass, ini untuk record ya, saya nggak tahu sih fungsi detailnya kayak gimana. Yang ini, special effect. Jadi kalau mau menampilkan suara-suara yang ini ya, ini kan ada kayak misalkan, contoh ya, suara, ini bentar, nah ini ada laughter atau ketawa nih. Kalau kita coba, nah ini gede kecilnya tuh bisa kita rubah ya volumenya ya, oke. Nah gini gini. Ini sih nggak pernah saya pakai ya, jadi saya tuh paling cuman pakai untuk mode-mode ini aja, terus untuk fitur denoise kalau pas lagi berisik. Jadi gitu teman-teman kira-kira, kualitas suaranya kayak gini, kalau, mic yang 130 ribuan ini saya colokin ke, apa namanya, sound card ya. Kalau tanpa sound card ya bisa ya, suaranya mungkin kira-kira tuh kayak gini ya, seperti yang Primal Sound, jadi tanpa efek-efek. Menurut saya sih cukup cukup oke ya, nggak bagus-bagus banget ya, tapi juga nggak jelek ya, nggak cempreng. Sebelumnya saya pakai mic yang saya beli di harga kurang lebih 1,2 juta ya, itu puas banget ya, puas banget ya. Nah, kalau perbandingan dengan ini mungkin memang memang jauh ya, tapi ya tidak mengecewakan ya, nggak suaranya yang penting kalau bahasa itu nggak cempreng. Toh kalau mau dibikin cempreng juga bisa karena tinggal atur-atur aja efek-efek yang ada di sini, pakai naikin treble-nya, kurangin bass-nya dan sebagainya. Cocok lah kalau teman-teman mau bikin konten ya, yang suaranya, butuh mic yang hasilnya, output-nya kurang lebih kayak gini, dengan budget yang pas-pasan bisa pakai yang, mic ini ya. Ini tipenya TNW KL6 ya. Nanti deskripsi jelasnya, harganya, linknya ada di deskripsi video ini. Kayak gitu teman-teman, mudah-mudahan konten ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Terima kasih udah nonton konten iseng ini ya. Sampai ketemu lagi di konten yang lain.